Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dari Prodi Psikologi A akan menjelaskan tentang iman kepada Allah. Apa sih pengertian iman kepada Allah itu? Sebelum kita membahas apa sih iman kepada Allah itu, kita akan membahas tentang iman. Iman secara bahasa adalah percaya. Pengertian iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan tindakan. Jadi, pengertian iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahiddu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhanmu itu Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata. Yang pertama wujud, yang berarti keberadaan, dan disambung oleh kata kedua yaitu Allah. Dan secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Apa sih aksiomatis itu? Yaitu aksiomatis adalah yang dapat diterima tanpa pembuktian. Definisi arti wujud atau ada, sekalipun telah terang bagi akal, tetapi dapat digambarkan pula dengan kenyataan, tetap dan kekal. Dan kesempurnaan wujud itu serta kekuatannya tergantung pula dengan kesempurnaannya. Namun demikian, untuk membuktikan dapat dikemukakan beberapa dalil. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 11, yang artinya Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu itu sendiri berpasang-pasangan, dan dari jenis binatang berpasang-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalannya itu. Tidak ada satupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, maksud dari ayat ini adalah Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Dia menciptakan kalian dengan berpasang-pasangan. Tidak ada makhluk yang dapat menyerupainya. Dia maha mendengar ucapan hamba-hambanya, dan Dia maha melihat segala perbuatan hambanya. Adapun dalil lainnya yang menjelaskan tentang ini, yaitu pada Quran Surah Al-Kautsar ayat 1. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Keesaan Allah meliputi 3 hal. Yang pertama, Maha Esa pada zatnya. Apa sih itu? Maha Esa pada zatnya adalah Allah tidak tersusun dari zat apapun. Dan yang kedua, Maha Esa pada sifatnya. Tidak ada manusia atau ciptaannya atau makhluknya yang dapat menyamai atau menyerupai sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, Maha Esa pada perbuatannya. Jika Allah telah berkehendak pada sesuatu, maka terjadilah kun fayakun. Sifat wajib bagi Allah. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sifat wajib bagi Allah. Yang pertama, wujud. Yang kedua, qidam. Yang ketiga, baqa. Yang keempat, mukhalafatul hawadisi. Dan yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Apa sih wujud itu? Wujud artinya ada. Sifat wujud kita dapat menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan cara melihat lingkungan alam sekitar, adanya benda yang ada di bumi, itu pasti ada yang menciptakan. Maka yang menciptakan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang kedua yaitu hidam. Apa sih hidam itu? Hidam artinya terdahulu atau awal. Allah adalah Sang Maha Pencipta, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Sifat Allah yang ketiga adalah baqa. Baqa apa sih artinya? Baqa adalah maha kekal. Allah tidak akan punah, binasa ataupun mati. Dan yang keempat adalah
mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk. Allah adalah zat yang maha sempurna dan tidak ada makhluk yang dapat menyerupainya. Sifat yang kelima adalah khiyamuhu binafsi. Apa sih itu artinya khiyamuhu binafsi? Khiyamuhu binafsihi adalah dapat berdiri sendiri. Allah itu maha berdiri sendiri. Sesuai dengan bunyi Quran surah Ali Imran ayat 2 yang berarti Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup kekal lagi terus menerus dalam mengurus makhluknya, tidak bergantung kepada manusia atau tidak bergantung dan membutuhkan bantuan siapapun. Sekarang kita akan membahas tentang tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Sebelum kita tahu apa sih tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, kita harus tahu dulu nih apa itu tauhid. Tauhid adalah pengetahuan yang meyakini bahwa sesuatu itu ada. Hal ini berkaitan dengan sifat keesaan Allah, bahwa Allah itu satu. Apa sih tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah maknanya adalah mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam segala perbuatannya, seperti menciptakan dan mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, mendatangkan bahaya dan manfaat, memberikan rezeki, dan semisalnya. Tauhid ini menegaskan bahwa Allah Ta'ala adalah Rob, Raja, dan pencipta semua makhluk, dan Allah yang mengatur dan mengubah keadaan suatu makhluk tersebut. Yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 54 yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah Allah. Maksud dari arti ini adalah Dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk langit dan bumi. Dia yang menutupkan malam kepada siang. Dia menciptakan matahari, bulan, bintang. Dan mereka semua itu tunduk kepada perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam ibadah seperti berdoa, bernazar, berkurban, sholat, puasa, zakat, haji, dan semisalnya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 30 yang berarti, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya yang mereka seru selain Allah adalah batil. Maksudnya adalah ini menerangkan bahwa tujuan Allah memperlihatkan tanda-tandanya, kekuasaannya kepada manusia adalah untuk menjadi dalil dan bukti yang kuat bagi mereka bahwa manusia wajib beribadah kepadanya, kepada Allah, dan hanya Dia yang berhak disembah. Menyembah atau beribadah kepada selain Allah itu adalah suatu tindakan yang batil, karena semua tindakan itu adalah hanya fana, bersifat fana, dan bersifat tidak kekal. Adapun dalil yang menjelaskan tentang ini yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tauhid asma wa sifat. Apa sih itu tauhid asma wa sifat? Artinya kita harus menetapkan seluruh nama dan sifat bagi Allah sebagaimana yang Dia tetapkan bagi dirinya dalam kitabnya atau dalam sunnah nabinya. Maksudnya
menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang telah disifati oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran dengan cara bertauhid atau yang telah ditetapkan hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam As-Sunnah yang sahih, tanpa takwil, tanpa tafwid, dan tanpa tasmid, dan tanpa tahlil. Apa sih itu takwil? Takwil ialah menyelewengkan makna. Tafwid adalah menyerahkan makna. Dan tanpa tafsil yaitu menyamakan dengan makhluk. Dan tanpa tahlil itu artinya mengingkari sifat Allah. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah Quran surah As-Surah ayat 11 yang artinya tidak ada suatu apapun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Iman dalam kehidupan sangatlah banyak, karena iman merupakan hal yang terpenting dan harus ada di dalam diri setiap individu. Di antara pengaruh iman kepada kehidupannya, yang pertama, iman melenyapkan kepercayaan pada kekuasaan benda. Adalah orang yang beriman hanya percaya pada kekuatan dan kekuasaan Allah. Kalau Allah hendak memberikan pertolongan, maka tidak ada suatu kekuatan apapun yang dapat mencegahnya. Sebaliknya, jika Allah hendak menimpakan bencana atau tidak ada satu kekuatan pun yang sanggup menahan dan mencegahnya. Kepercayaan dan keyakinan demikian menghilangkan sifat mendewa-dewakan manusia yang kebetulan sedang memegang kekuasaan, menghilangkan kepercayaan kepada kesaktian benda-benda keramat, mengikis kepercayaan kepada tahayul, jambi-jambi, dan sebagainya. Pegangan orang yang beriman adalah firman Allah Quran surah Al-Fatihah ayat 1-7. Iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Takut menghadapi maut itu wajar, dan jika orang takut menghadapi maut itu menyebabkan manusia menjadi pengecut. Banyak di antara manusia yang tidak berani mengemukakan kebenaran, takut menghadapi resiko. Orang yang beriman yakin sepenuhnya bahwa kematian itu di tangan Allah. Pegangan orang beriman mengenai soal hidup dan mati dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 78. Iman mewujudkan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kehidupan manusia yang baik adalah kehidupan orang yang selalu menekankan kepada kebaikan dan mengerjakan perbuatan yang baik. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya Quran surah An-Nahl ayat 97. Artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Iman memberikan keberuntungan. Iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Iman mencegah penyakit. Iman juga menghiasi diri orang yang beriman dengan budi pekerti yang baik, jauh dari kehidupan dan hal-hal yang tidak berguna, menjadi sumber ketenangan dan kedamaian bagi setiap orang karena ia sejalan dengan fitrah dan seiring dengan tabiatnya. Suci hati dan kejernihan jiwa dari prasangka-prasangka khufurat dan tahayul, dan juga menambahkan kemuliaan dan kekebalan, berhias dengan akhlak mulia, bersemangat giat,
rajin bekerja. Ada banyak sekali contoh perilaku iman kepada Allah yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mendirikan sholat. Yang kedua, menafkahkan sebagian rezeki. Yang ketiga, beriman kepada Allah. Yang keempat, menafkahkan sebagian hartanya, baik di saat waktu lapang maupun waktu sempit. Yang kelima, berbuat kebajikan. Yang keenam, mampu menahan amarah. Yang ketujuh, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang kedelapan, melaksanakan perintah Allah dari segi ibadah. Yang kesembilan, berhenti dari perbuatan keji dan tidak mengulanginya lagi atau tobatan nasuha. Yang kesepuluh, mempercayai dengan benar rukun iman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.